Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Septian Kurnia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi di pembelajaran sosiologi kelas 12 PS seperti biasa ya. Oke, baik, sebelum itu ya, kita akan belajar apa nih hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang masih tentang bab 3 mengenai ketimpangan sosial. Nah, jadi di sini materi yang ini submaterinya adalah bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Mau tahu seperti apa? Check this out. Next, kita ke slide selanjutnya. Oke, sebelum itu kita harus berdoa dulu sebelum belajar supaya pembelajaran kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Oke, next ke slide selanjutnya. Oke, kalau kita berbicara mengenai apa itu sih ketimpangan sosial, pasti kita anggapan dasar berarti hal yang tidak rata ataupun hal yang tidak sama ataupun hal-hal yang berat sebelah, tinggi sebelah ataupun ya tidak sama rata pada dasarnya. Nah, kalau ketimpangan sosial itu halnya sama saja seperti yang kita sebutkan tadi, baik tidak rata, tidak tinggi, tidak pokoknya tidak adil lah pada dasarnya ya. Oke, kalau kita flashback dulu tentang ketimpangan sosial, apa sih itu ketimpangan sosial? Oke, jadi ketimpangan sosial di sini merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan ataupun ketidakseimbangan. Nah, jadi ada kesenjangan dan ketidakseimbangan. Senjang dan tidak seimbang. Untuk mendapat keseimbangan akses untuk mendapat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Oke, jadi di sini kalau ketimpangan sosial itu lebih menekankan ke arah ketidakseimbangan ataupun ketimpangan hal-hal yang bersifat untuk kita akses secara penuh ataupun hak akses kita itu terbatas atas suatu hal. Nah, jadi untuk lebih dalam bentuk-bentuk ketimpangan sosial itu seperti apa? Oke, kita ke slide selanjutnya. Jadi ketimpangan sosial itu ada 5 ya. Pertama itu ketimpangan sosial antara desa dan kota, kemudian ketimpangan SDM, ketimpangan antar golongan masyarakat, kemudian ketimpangan akses di kalangan swasta, kemudian ketimpangan antar wilayah. Langsung saja kita ke ketimpangan yang pertama, yaitu ketimpangan antara desa dan kota. Nah, ini hal-hal yang paling sering kita lihat, baik itu secara real di lapangan maupun berita-berita di televisi. Nah, jadi pada dasarnya memang ketimpangan antara desa dan kota itu hal yang sangat mencolok dan hal yang sangat lumrah kita lihat. Kenapa? Pada dasarnya itu disebabkan oleh kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Jadi, kondisi geografi mereka, masyarakat yang tinggal di desa itu baik di daerah pegunungan ataupun di daerah sungai, itu menuntut mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara berkebun ataupun bertani. Karena hal-hal yang itulah yang mereka dapat lakukan di desa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dari hasil pertanian ataupun kebunan mereka itu bisa dijadikan untuk uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Beda kalau kita lihat
hak aksesnya itu di perkotaan. Segala macam bentuk kegiatan pekerjaan itu semuanya ada, baik mulai dari pegawai swasta, kemudian banyak pegawai swasta di sini, baik itu di mall, kemudian di jalan, kemudian di berdagang dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kalau di desa itu memang aksesnya itu terbatas ya. Kalau di kota itu banyak alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan ya. Jadi memang pada dasarnya kondisi geografi dan tipologi itu menyebabkan ketimpangan antara desa dan kota ya. Program pembangunan masih berfokus pada sektor industri di kota. Nah, jadi pemerintah juga masih memfokuskan pada kegiatan industri di perkotaan ya. Next, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu adalah ketimpangan kualitas SDM. Nah, ini hal yang kita juga rasakan ya. Masyarakat yang di kota-kota besar, nah ya, itu akan lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Namun sebaliknya, di daerah-daerah pedesaan yang masih minim infrastruktur dan jaringan komunikasi, masih sangat terbatasi dalam hal-hal untuk mendapatkan pembelajarannya. Baik itu sinyalnya susah, apalagi kita di era COVID-19 sekarang ya, banyak sekali anak-anak di pedesaan yang infrastrukturnya masih minim, itu terkendala dalam hal proses pembelajaran jarak jauh ini. Jadi kita sangat-sangat bersyukur atas apa yang Allah berikan, membuat salah satunya media pembelajaran daring ini. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memupuk diri supaya nanti kita akan menjadi orang yang sukses. Jadi SDM itu dari kita sendiri, mau atau tidaknya untuk belajarnya. Jadi bisa saja nanti orang-orang di desa itu sangat bisa melampaui orang-orang kota karena dia tadi ada kemampuan untuk ataupun kemauan untuk terus belajar. Ya, baik. Jadi itu hal yang paling dasar. Yang kedua, karena kondisi fasilitas dan infrastruktur, kemudian komunikasi itu masih timpang antara kota dan desa. And next, yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Nah, seringkali masyarakat yang kurang terampil akan terjebak pada pekerjaan yang upahnya rendah. Ya, tingginya pertumbuhan penduduk juga membuat masyarakat semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi yang pertama itu keterampilan yang dibutuhkan di era saat ini. Jadi kalau manusia itu ataupun SDM sumber daya masyarakat itu dia hanya satu saja kemampuan, dia tidak akan bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Contohnya misalnya kalau seorang guru ya, nah guru juga di sini memang dia bisa juga memenuhi kebutuhannya, namun juga bisa diselingi dengan berdagang, baik itu pulsa, baik itu buku, baik itu hal-hal positif perdagangan yang lainnya, atau buka warung dan segala, ataupun jual beli online ya di era sekarang. Ya, jadi kita juga harus memiliki keterampilan yang di era sekarang itu yang paling dasar adalah teknologi juga. Jadi selain guru, misalnya contoh tadi guru ya, dia terampil dalam mengajar, dia juga harus terampil dalam berdagang, seperti itu. Jadi untuk menjauhi kita dari ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat, tingginya pertumbuhan penduduk juga di Indonesia itu juga membuat semakin banyak penduduk, pekerjaannya juga tidak bisa memenuhi ataupun memakai mereka semua, akibatnya terjadi banyak pengangguran. Orang banyak, namun misalnya manusianya 1000, tapi yang dibutuhkan di suatu tempat pekerjaan itu cuma 100 orang. Nah, 900 orangnya di sini ya pasti tidak mendapatkan pekerjaan. Sayang sekali ya, Nak ya.
Jadi kita tuh harus semakin banyak keterampilan yang harus kita miliki. And next, ke slide keempat adalah ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Jadi keterampilan aset di antara badan-badan usaha di Indonesia itu masih sangat terpusat pada usaha skala besar, contohnya BUMN ya. Nah, jadi ya, jadi rata-rata masih terpusat di BUMN. Kenapa? Itu pemerintah masih memiliki wewenang untuk memusatkan hak-hak mereka di perusahaan swasta yang besar. Aset di sini dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, ya, baik itu kegiatan keuangannya ataupun hak-hak dari kepegawaian ataupun bisnis dari BUMN ataupun kalangan swasta lah, swasta yang besar ya contohnya. Jadi kadang menyebabkan para wirausahawan ataupun wira swasta yang kecil-kecil itu sering gulung tikar karena tidak adanya ataupun belum memadainya pemberian modal bagi mereka. Jadi mereka sering gulung tikar. Gulung tikar di sini maksudnya mereka sering bangkrut. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Kenapa? Terkadang perbedaan kondisi geografis lagi ya yang menyebabkan geografis dan sumber daya SDA, sumber daya alam dan geografis dan manusianya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Inilah yang terkadang menjadi potensi suatu negara itu bisa menjadi negara yang sangat maju, ya, ataupun dia masuk ke dalam negara yang berkembang. Ini kita juga bahas di materi geografi, ya, negara maju dan negara berkembang. Akibatnya, kemampuan suatu daerah dalam membangun pertumbuhan ekonomi wilayah juga berbeda-beda. Nah, yang inilah hal kondisi geografis, SDA, dan manusianya yang dimiliki masing-masing wilayah yang beda-beda menyebabkan suatu pembangunan di wilayah juga berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, maka jika suatu negara tersebut memiliki kondisi geografis yang sangat baik, SDA yang sangat baik, dan manusianya juga alhamdulillah berkualitas. Jadi mudah-mudahan di suatu wilayah atau negara tersebut dapat mengoptimalkan pembangunan ekonominya secara merata. Oke, jadi juga di sini tidak selalu berdampak buruk ya bagi suatu wilayah mengenai ketimpangan sosial ini. Juga ada juga dampak positifnya apa? Yaitu untuk sebagai kebijakan pemerintah untuk landasan mengambil kebijakan dari pemerintah bahwasanya ketimpangan ini dapat ditanggulangi dengan cara membangun daerah-daerah yang belum terbangun secara merata dengan daerah perkotaan. Kemudian juga sebagai pemicu bagi masyarakat untuk senantiasa berusaha supaya hidupnya semakin baik dari hari dan hari ya. Jadi dari manusianya juga harus punya rasa optimis yang tinggi, dan kemudian pemerintah juga bisa mengambil kebijakan yang lebih baik untuk melakukan pembangunan yang secara merata dan secara menyeluruh. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Oke, see you next time. Alhamdulillah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.